Ini yang banyak dicari oleh pasien-pasien, malah kadang mereka sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia, hanya untuk mencari terapi yang nyaman untuk hipertiroid. Ya, ini kami punya terapi ablasi kedokteran nuklir. Ini terapinya kita berikan yodium radioaktif dosis kecil, ya. Nah, itu dosisnya sesuai dengan hasil scan kedokteran nuklir. Nah, itu metodenya hanya diminumkan saja, diteteskan atau diminumkan. Jadi tidak perlu disuntik atau ditusuk-tusuk di leher. Sangat nyaman dan harganya pun relatif lebih terjangkau dari metode yang lainnya. Dan kalau sudah terapi ablasi, kalau sudah normal dia sudah bebas obat, tidak perlu minum obat setiap hari. Itu kalau penyakit hipertiroid di rumah sakit kami. Saya Dr. Eko Purnomo, spesialis kedokteran nuklir teranostik molekuler. Saya bekerja di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri, ada di Karangtengah. Di rumah sakit lengkap di sini, ada kedokteran nuklir yang bisa mengobati penyakit-penyakit gondok yang hipertiroid tanpa operasi. Jadi penyakit hipertiroid sendiri ini sebenarnya sudah cukup lama di dunia ada, ya. Memang sekarang dimasukkan ke gangguan autoimun, ya. Hipertiroid itu gangguan autoimun, itu biasa ditandai dengan aktivitas kelenjar tiroid yang sangat tinggi, ya. Hormonnya kalau kita periksa ya hormonnya sangat tinggi, T3 T4-nya tinggi, ya. Menimbulkan keluhan-keluhan hipermetabolisme. Biasanya tangannya bergetar, tremor, jantungnya berdebar. Kadang kalau komplikasi mata bisa matanya jadi membesar sebelah, lehernya juga kadang jadi membesar, ya. Nah, itu juga kadang jadi kakinya bisa bengkak, jantung berdebar. Nah, kadang diare pada pasien-pasien yang metabolismenya terganggu. Kalau pada wanita, ini yang sering dikeluhkan atau yang dikhawatirkan, yaitu ada gangguan menstruasi, gangguan kesuburan, sehingga dulu ada istilah kalau ada sakit hipertiroid pada wanita tidak akan punya anak. Dulu, tapi sekarang sudah bisa diobati, pasien-pasien saya bisa hamil, punya anak, bagus-bagus anaknya. Ya, jadi penyakit hipertiroid sendiri memang kalau dari data dan ilmu yang berkembang saat ini, memang satu penyakit autoimun itu memang bawaan dari kecil dan biasanya dipicu kalau sudah punya penyakit bawaan, dipicu seiring usia, apakah konsumsi makanan yang beryodium tinggi itu juga akan memicu hipertiroidnya. Kedua, yaitu kelelahan, stres, itu juga akan memicu aktivitas dari kelenjar tiroidnya. Ya, nah ini kebetulan kalau dari hasil survei dan data yang ada di dunia, penyakit hipertiroid ya itu banyaknya pada wanita. Boleh dibilang 85% itu pada wanita, 15% pada laki-laki atau pria. Tapi ya kalau cepat datang ya bisa kita obati nanti, baik wanita atau pria bisa kita obati. Kalau gejala yang sering datang ke tempat kami di Rumah Sakit Mandaya, yaitu ada benjolan di leher ya, terus juga ada keluhan sering berdebar, badannya kurus, berat badan menurun, susah tidur, tidak bisa konsentrasi, emosi tinggi. Itu yang sering khas dari penyakit hipertiroid. Ya, di kedokteran nuklir Rumah Sakit Mandaya, kami bisa memeriksa lebih teliti, bukan sekedar melihat kelenjar tiroidnya besar atau kecil, tapi kita bisa melihat fungsi sel tiroidnya. Itu dengan alat gamma kamera SPECT yang ada di rumah sakit kami, kita bisa melihat aktivitas sel kelenjar tiroidnya. Ya, itu akan lebih teliti. Ya. Juga ada pemeriksaan lab juga, ya, untuk hormon tiroid yang kita bisa periksa untuk memperkuat diagnosa atau kepastian dari penyakit hipertiroidnya. Jadi kalau di tempat kami datang, kita bisa periksa teliti dan bisa direncanakan pengobatannya lebih lanjut.
Dan kalau memang dia hipertiroid, kalau kami tidak perlu dioperasi, itu hanya pengobatannya nyaman, hanya diteteskan saja nanti. Jadi kita penting adalah mengobati penyebabnya, bukan hanya gejalanya. Itu kalau di Rumah Sakit Mandaya, kami akan periksa teliti dulu sebelum mengobati, apakah ini betul hipertiroid atau bukan. Ya, nah ini bagus, ini yang terapi yang kami di kedokteran nuklir Rumah Sakit Mandaya, ini yang banyak dicari oleh pasien-pasien, malah kadang mereka sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia, hanya untuk mencari terapi yang nyaman untuk hipertiroid. Ya, ini kami punya terapi ablasi kedokteran nuklir. Ini terapinya kita berikan yodium radioaktif dosis kecil, ya. Nah, itu dosisnya sesuai dengan hasil scan kedokteran nuklir. Nah, itu metodenya hanya diminumkan saja, diteteskan atau diminumkan, jadi tidak perlu disuntik atau ditusuk-tusuk di leher. Sangat nyaman dan harganya pun relatif lebih terjangkau dari metode yang lainnya. Dan kalau sudah terapi ablasi, kalau sudah normal dia sudah bebas obat, tidak perlu minum obat setiap hari. Itu kalau penyakit hipertiroid di rumah sakit kami. Ya, jadi pada prinsipnya tidak usah sungkan, tidak usah khawatir. Kalau ada keluhan-keluhan datang, kami akan bantu. Minimal kami akan bantu jelaskan, kita periksa yang teliti. Ya, nanti akan memberikan hasil pengobatan yang lebih bagus dan lebih tuntas.